Alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Allah sudah mengatakan di dalamku, itu dhuwur banget. Amulane wiritane para sufi ning pati mbiyen, ning Cekar Jalak ning ndi kae, ku la ilaha illa ana ku medeni. Sesi itu jenar bareng biyen kene. Wiritane la tidak ada Allah kecuali aku. Ketika ngomong aku bukan Siti Jenar. Ketika ngomong aku dia sudah bukan Sesi Jenar. Ketika ngomong aku Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Cak Nun, Habib Anis dan Pak Jalil. Mohon maaf ini ada sedikit pertanyaan. Bagaimanakah cara supaya kita mengenal Allah lewat diri pribadi kita sendiri? Hanya itu Pak. Mohon maaf atas pertanyaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi misalnya dalam hidup kita mengalami ada dua tahap. Allah memberi panduan tawasau bil haqqi wa tawasau sabr. Kemudian tahap berikutnya tawasau bil sabr wa tawasau bil marhamah. Ini sebenarnya satu eskalasi mental, satu komplikasi sosial dan budaya. Nah ini dua pedoman tadi tidak di satu surat. Maka kalau baca Quran itu jangan hanya close up. Karena ada jodohnya ayat ini yang ada di surat. Jauh banget ada. Jadi membaca Quran itu tidak akademis. Kalau Anda tidak seperti Anda sekolah di kampus. Kamu mempelajari sapi misalnya, bikin skripsi tentang sapi, ojo maca surat Al-Baqarah, rano bab sapi. Anda mau mempelajari Nabi Musa, justru bacalah surat Ibrahim. Jadi Quran tidak akademis seperti cara berpikir manusia. Oke, loro, saya itu nyun sewu, saya itu kan disuruh masyarakat berfungsi di luar kemampuan saya. Maka saya selalu minta kepada Allah, ya Allah yang nyuruh Anda loh, sampean loh ya. Jadi misalnya orang minta saya sembuhkan, ya saya kan tidak bisa. Kan saya bilang sama Allah, yang menyuruh sampean berarti sampean yang bertanggung jawab kepada kesembuhannya. Jadi misalnya di Australia aku antri mas wong akeh kuwi, ono sing loro, ono sing problem, ono sing stres kuwi. Metode saya sederhana, wudu, salat 2 rakaat, ambil Quran. Terus bukaan karo merem saintu ayat apa. Terus wacanen di depan saya dibaca, ternyata ada problem dia dan ada solusinya. Nekat wae aku. Gusti Allah kuwasa kok. Kudune ora wae dadi ya, kudune ya dadi ora iso gitu ya. Jadi teman sekalian, 2 ayat ini tadi hak dan sober, terus sober dan marhamah. Itu dua metode untuk 2 eskalasi atau level yang berbeda atau konteks yang berbeda. Pertama, selama ini kan terjemahannya saling mengingatkan hal kebenaran dan saling mengingatkan hal kesabaran. Padahal kata-katanya bukan an itu tentang. Tapi kalau di sini kan bi, itu berarti dengan. Jadi kalian saling mengingatkan dengan benar dan saling mengingatkan dengan sabar. Dengan benar itu maksudnya, loh, saiki tangi turu aja kok omongi gede-gede. Iki lagi diutang rungsa disaur aja kok nasihati. Dikaplok ndak sembuh engko gitu ya. Maka harus benar ngomong kepada siapapun. Harus benar, harus tepat secara intelektual. Jadi bil haqi itu ketepatan intelektual, ketepatan kultural, ketepatan historis dan ketepatan mental dan seterusnya. Kalau bisober itu adalah keluasan hatimu. Nek urung wayahe kok omongnya aja kok omongi. Sik ngene sik. Mentang-mentang kowe pinter ana bocah ngledak ning rumah sakit terus kok omong iki anu iki. Ini satu dari 7 penyakit yang bisa mematikan ini. Aku tahu ngalami ngono kuwi tenanan. Akhirnya bocah sing ngomong ditendang dase karo sing loro kuwi. Kalau loro diomongi ini satu dari 7 penyakit yang mematikan. Ana bocah untune rada merongos ketika kok untumu merongos ya. Itu orang ngono. Loh tapi rumusnya kan kulil haqqa walau kana murran. Katakanlah kebenaran meskipun pahit. Ayo nang tak tonyo raimu kowe. Kan gitu. Jadi Mas, sebenarnya hidup ini nomor 1 proporsi. Nomor 1 ngerti tata ruang, tata letak. Aku misalnya takon, penting di akhirat karo dunya.
Kan gitu Mas. Penting di duitmu apa selamatmu, misalnya gitu. Kan harus skala prioritas. Dari Islam itu misalnya iki wajib, iki sunat, iki halal, iki makruh, iki haram. Itu di segala hal harus kita rumuskan untuk diri kita masing-masing. Misalnya gini, Astaghfirullahaladzim. Saya tanya ketika Anda habis sholat, pas astagfirullah kowe ndilu apa ngene, apa ngene? Aku takut. Ki tanpa pemahaman ra apa-apa. Pokoknya nek bar sholat ke astagfirullah kowe ngene. Apa ngene, apa ngene? Aku tanya. Padahal enggak ada yang nyuruh loh, Mas. Tapi begitu Allahumma sholli, mulai ngene ta kowe. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad, baru rada ndangak sithik ngadeg ngene. Tapi ketika istighfar, Astaghfirullahaladzim li wali walidayya wal jami'il muslimin wal muslimat, mesti dulu Mas. Karena istighfar itu adalah ghifrun ditambahi sin. Jadi nek aghsilu, ya, nek aghsilu ki aku ngumbah. Nek ngumbah awakku aghtasilu. Ki nek cara Arab. Ya. Istighfar, astaghfir itu kan ada tambahan huruf sin. Jadi nek urusan meminta maaf sama Allah, ya, yang menyangkut dirimu, maka kamu melihat dirimu sendiri. Mulanya astagfirullah mesti ngene, orang mungkin astagfirullahaladzim, orang mungkin nantang kuwi jenenge. Dan itu tidak dibimbing loh Mas, tidak disuruh loh Mas. Berarti jiwamu mempunyai pengertian sendiri. Kekeliruan masyarakat modern adalah dipikir yang ngerti menguteke. Jangan dipikir darahmu tidak punya pengertian. Jangan dipikir detak jantungmu tidak punya pengertian. Mulai nek mayanke wis teko rene turu ra apa-apa angger kowe ikhlas hatimu entuk ilmu. Tenang baik. Ini untuk menjawab Mbak yang terakhir ya. Saya urut dari yang terakhir. Jadi teman sekalian, gitu. Yang nomor satu itu gini. Untuk jawab Mbak tadi gini. Rumusnya ini. Pertama, apa sebabnya ada iman? Dan iman itu harus lebih besar daripada ilmu. Bahkan jumlahnya mungkin iman tidak terhingga, ilmu ada jumlahnya. Tapi kalau iman tidak terhingga, infinitas. Kenapa Mas? Banyak mana yang Anda ketahui dan yang tidak Anda ketahui? Bisa Anda menghitung yang Anda tidak ketahui? Yang Anda ketahui bisa dihitung. Ono kelas, ono dokter, ono profesor. Nek sing tidak Anda ketahui bisa dihitung enggak? Maka iman tidak terhingga. Karena untuk yang bisa Anda ketahui Anda pakai ilmu, untuk yang tidak bisa Anda ketahui pakai iman. Itu sebabnya kita beriman. Nah sekarang aku takon sama Mbak, Allah itu termasuk yang bisa Anda ketahui apa tidak bisa diketahui? Ketika sampai menemukan bagaimana menemukan Tuhan, ini dalam konteks ilmu apa iman? Nek menemukan Tuhan, ono wong sing teko nang nggon aku sering ngadekani Sunan Kalijaga, Prabu Brawijaya 5, Sabda Palonaya Genggo ngakune lho Mas. Dan semua tak terima dengan baik. Ono sing ngaku Gusti Allah ning Blora ya no Mas. Ning panggung ya, kelingan ta kowe? Saya Allah Subhanahu wa taala. Saya lahir di Blora. Piye kuwi? Jan aku kok ngadepi wong macam-macam wis, gitu ya. Mbak, menemukan Allah itu ada beberapa level. Menemukan dalam arti melihat, mendengar, atau yang materialistik, atau yang jasadiah. Ada menemukan dalam arti merasakan dengan perasaan dan hati. Ada 3 lapis hati. Kolbun, fuadun, dhokun. Terus mengetahui, menemukan secara akal, secara logika atau intelektual, itu juga mengetahui. Menemukan lagi secara lebih dalam. Nah, padahal Allah punya rumus. Allah itu la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Definisinya Allah, dia mendefinisikan dirinya sendiri. Allah itu tidak bisa dilihat oleh semua makhluknya. Jadi juga tidak bisa ditemukan kalau urusannya adalah kasat mata. Wa huwa yudrikul absar. Allah bisa melihat apa saja dari makhluknya, siapa saja dari makhluknya. Wa huwal latiful khabir. Allah maha lembut, maha tidak kelihatan, maha ora iso diapa-apake, ning dia mengabarkan. Maka menemukan Allah adalah temukan gejala-gejala di mana engkau
merasakan kehadiran Allah. Jadi Allah bisa kita temukan hanya kehadirannya, bukan Allahnya. Jadi dzatiyah tidak bisa, jasadiyah tidak bisa. Yang adalah ilmu kehadiran Allah. Masa ora iso niteni, mulane diteni uripe. Gusti Allah bertindak ora. Gitu loh. Gusti Allah ngekeki ora kan bisa diteni, Mas. Jadi menemukan kehadiran Allah itu adalah berlatih software dari dirimu, bahwa Allah itu memberikan ayat ribullahul amsal linnas. Allah memberikan gejala-gejala kehadirannya padamu. Kuwi dititeni bendino. Bahkan kalau istikharah, Anda pakai simbol Anda supaya Allah ngasih tahu Anda bisa paham. Misalnya nek kowe aku apike rabi karo iku apa karo iki, nek aku rabi karo iki elek apik, tanya sama Allah. Gusti nek apik jenengan paringi kula warna putih utawa ijo, nek elek jenengan paringi ireng utawa abang. Pakai bahasa kita. Itu iso tak critani dawa soal itu, tapi kita harus pakai bahasa kita. Tapi tidak menemukan Allah dalam arti material. Tadi kan istighfar tadi gitu. Ketika astagfirullahaladzim berarti Allah ada di dalam diri kita. Tapi ketika Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allah ada di aras alam semesta, kita tuding begini. Jadi sekarang saya tanya, Allah di mana? Ketika Anda mengatakan ya Allah, berarti dia orang kedua, pihak kedua. Ya misalnya ini, la ilaha illallah, berarti Allah orang ketiga. Tidak ada Tuhan selain Allah. Tapi kalau wiritannya la ilaha illa anta, berarti Allah di depan Anda, pihak kedua. Terus lah apa ya Gusti Allah ning ngarepmu? Yang mana? Allah di dalam ruang atau ruang di dalam Allah? Ayo Mas. Ruang di dalam Allah. Jadi kalau kita ngomong di sana Allah, kuwi jane meng istilah, kuwi meng gampangke wae, jane ora ning kono. Karena kita semua dan galaksi Milky Way semua itu ada di dalam Allah. Maka cari di ayat Quran yang filah, bukan fi barokatillah, fi sabilillah, kuwi isih rada teknis. Nek wis ana filah, ya. Misalnya alladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kalau Allah sudah mengatakan di dalamku, itu dhuwur banget. Amulane wiritane para sufi ning pati mbiyen, ning Cekar Jalak ning ndi kae, kuwi la ilaha illa ana kuwi medeni. Sesi Jenar bareng biyen kene. Wiritane la tidak ada Allah kecuali aku. Ketika ngomong aku bukan Siti Jenar. Ketika ngomong aku dia sudah bukan Siti Jenar. Ketika ngomong aku tidak ada Tuhan selain aku, itu sudah dia sudah dalam tauhid fillah. Iki nek digawe pelajaran nang sekolah modar iki. Bisa menyesatkan banyak orang, makanya Sunan Kalijogo merekayasa bagaimana caranya supaya dibungkam ini Siti Jenar. Padahal Siti Jenar itu ya dek dewe kuwi mengacting kuwi untuk memberi peringatan kepada umat Islam berikutnya. Kuwi hati-hati nek tekan kene, nek la ilaha illallah oke, la ilaha anta isi oke, nek la ilaha anna kuwi ora kabeh wong iso ngrasa. Kayak gitu ya Mbak ya. Jadi menemukan Allah itu pokoknya Anda punya rasa mesra terus sama dia. Nanti lama-lama Allah yang memperkenalkan allamal insana malam lakyan. Pokoknya Allah yang nguruhi yang kowe ora ngerti. Itu janjinya Allah sendiri gitu ya Mbak ya. Aja terus rumangsane Allah ku teko karo kowe nggawa rambutnya gondrong putih nganggo serban, brongose menyilang. Ora ono. Karena banyak orang yang ngaku Tuhan di depan saya. Maka Fir'aun adalah orang yang terbodoh di dunia, bukan orang yang terhebat di dunia. Karena dia dituhankan oleh lingkungannya dan dia mau. Nek uang gelem di Gusti Allah iki lak sak goblok-gobloke wong to Mas. Jadi mulai hari ini Anda tahu bahwa Fir'aun itu bukan orang hebat. Fir'aun itu orang yang paling tidak tahu diri sehingga dia bodoh. Maka dia mau dianggap Tuhan oleh Haman. Yang ngatur semua urusan di kerajaannya itu adalah Haman, Perdana Menteri, dan Korun, para konglomerat. Ya. Dan urusan semua, apa mahkamah apapun, itu urusan yang ngurusi itu yang merekayasa itu adalah Haman sama Korun. Fir'aun ini jane mendinggo boneka-boneka wae. Gitu loh. Anda menerjemahkan atau tidak monggo sak karep sampean. Tapi pokoknya seperti itu Mas, gitu ya, Mbak ya.